Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hamina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina wa la yarhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita diberi kesempatan, kesehatan, kemudian nikmat iman Islam sehingga menghantarkan pada siang hari yang sendu ini ke tempat ya taklim. Ini sendu banget Bu. Marahi ngantuk. Makanya ya, makanya maklum banyak yang tidak hadir. Ya, pikirannya masih pagi. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa lurus mengikuti risalahnya hingga yaumil akhir nanti. Ibu-ibu langsung saja ke kajian kita ya. Monggo yang ada bukunya dibuka halaman 275, yang punya buku dan dibawa ya. Anak 275. Karena kadang-kadang punya buku juga nggak dibawa, soalnya bukunya gede. Berat ya. Tapi mestinya harusnya dibuka supaya bukunya nanti bersaksi di hadapan Allah ya. Dulu pernah saya dipelajari ya, karena tadi semakin berat kita melakukan ketaatan, maka semakin besar pahalanya. Jadi kalau jenengan bawa buku ini berat, berarti pahalanya besar. Ya, hari ini kita akan belajar tentang pertama menjamak sholat, kemudian nanti insya Allah ya mudah-mudahan waktunya cukup. Ya, kita belajar tentang sholat Jumat untuk wanita ya. Menjamak sholat ini sudah bolak-balik disampaikan ya, mungkin tidak hanya di sini tapi di tempat lain juga sering diajarkan tentang bagaimana kita menjamak sholat. Karena Islam itu mudah ya, maka banyak keringanan-keringanan yang diberikan oleh syariat saat kita dalam kondisi tertentu, di antaranya dalam syariat sholat ya. Jamaah ini juga bagian keringanan yang Allah berikan kepada hambanya, yang dalam kondisi pertama safar, yang kedua ya sakit, yang ketiga repot, yang repotnya bukan karena dibikin repot sendiri ya, ada repot tapi janjane kuwi digawe dhewe repot ya. Salah satu contohnya repot apa Bu sing digawe dhewe? Nah, dandan among tamu ya. Among tamu tuh sejatinya kan kita di dapurnya diminta tolong untuk among tamu kan ya, tidak usah kemudian tadi dengan bermacam-macam aksesoris sehingga pada akhirnya membuat sholat jadi bingung. Kayak gini among tamu juga sudah bisa ya. Dan tamunya tidak kemudian enggak ya. Kalau kita menyapa tamu dengan ramah, dengan baik, insya Allah ya tamu tidak bermasalah. Hanya saja tadi ada
tradisi di tempat kita nek among tamu ki kudu dadi bedo. Bedo sampai kadang-kadang pangling. Dan tadi itu tradisinya tidak sejalan dengan syariat, bahkan bertentangan. Jadi ini kadang-kadang ya namanya repot, tapi repotnya digawe dhewe. Maka ya, Allah syariatkan untuk mempermudah hambanya melakukan ketaatan dengan menjamak sholat. Nah, jamak kita sudah ya belajar qashar ya. Jamak dengan qashar itu beda ya Bu. Ya, dan tidak harus selalu bareng. Jamak berdiri sendiri, qashar berdiri sendiri. Jamak punya syarat sendiri, qashar juga punya syarat sendiri. Ya. Kalau qashar syaratnya harus bepergian. Ya, kalau qashar itu harus bepergian. Kalau tidak bepergian nggak boleh qashar. Meskipun repot, meskipun sakit. Dan jangan sakit, qashar jamak nggak boleh. Ya, nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena tidak ada ya syarat yang menyertai. Ya, karena qashar itu syarat yang menyertai apa? Harus safar. Hanya satu itu. Ya. Jadi kalau sakit yang boleh adalah jamak. Kecuali kalau sakitnya kemudian tidak di tempat kita tinggal. Ya, misalnya dirujuk ke Jakarta, ya kan? Berarti kan kita safar ya dalam kondisi berobat. Nah, itu boleh jamak qashar. Tapi kalau sakitnya mengguning PKU dikasih lah qashar, ini nggak boleh. Ya, jadi sholatnya tetap tam. Sholatnya tetap sempurna sesuai dengan rakaat dari waktu sholatnya. Ya. Nah, sekarang ya, yang jamak. Yang pertama kondisinya adalah bepergian. Ya, boleh dijamak. Ya. Berarti kalau kita safar ada dua keringanannya, qashar dan jamak. Boleh. Ya. Nah, yang pertama, kondisi pertama saat bepergian. Apabila engkau bepergian sebelum sholat duhur, maka engkau boleh mengakhirkan sholat duhur sampai waktu asar. Ya. Kenapa? Karena yang namanya jamak itu menggabungkan dua sholat, dilakukan di salah satu waktu sholatnya, baik itu digabung di awal maupun di akhir. Nah, itulah jamak. Maka di sini dikatakan kita kalau bepergian ya sudah ya sebelum sholat duhur, kita bepergian sebelum sholat duhur jam 11, jam 10 ya, jam 8. Nah, kemudian tadi sampai kemudian di tempat bepergian ini ya menjelang asar atau sesudah waktu asar masuk, maka sholat duhurnya bisa kita tarik di sholat asar. Ya. Jangan kemudian sisa gue maghrib dan kita ya duhur asar maghrib. Ini bukan jamak ini. Keleme dewe ya. Ya. Nah, terus kemudian ya di sini yang disampaikan biasanya kita mengatakan itu namanya jamak takhir ya, karena duhur dan asar dilakukannya di asar, maka jamak takhir ya. Adapun ketika bepergian itu dilakukan sesudah duhur, maka kita mengerjakan sholat duhur dulu di rumahmu ya, barulah kemudian engkau berangkat bepergian ya. Nah, jadi kalau kita berangkatnya sholat duhur, kemudian kita ya bisa memperkirakan nanti sampainya ya sudah masuk waktu asar. Maka jangan kemudian ditarik kalau kita tahu kalau sampainya asar masih ada. Ya, ini akan jauh lebih utama kita sholat
pada waktunya sendiri-sendiri. Ya. Artinya sebelum berangkat kita sholat duhur, nanti setelah sampai di tempat kita bisa sholat asar di waktunya. Jadi duhur di waktunya, asar juga di waktunya. Tapi kalau kita perkirakan nanti sholat asarnya bingung, rekoso, ya, bisa kemungkinan juga ada sampai menjelang maghrib, maka ini boleh asar ini ditarik di duhur. Ini namanya jamak takdim, ya, jamak takdim. Nah berarti belum bepergian, ya belum bepergian, ya. Makanya kenapa tidak boleh kosor? Ditarik boleh karena jamak itu tidak harus bepergian. Tadi kan saat sakit pun boleh bepergian. Saat hujan deras itu juga boleh jamak, ya kan ada jamak mator namanya, ya. Jamak karena hujan. Ya ini biasanya untuk bapak-bapak yang punya kewajiban sholat di masjid, supaya isaknya juga bisa sholat di masjid. Ketika waktu maghrib kok udah deres banget, nah ini ya ada masjid yang kemudian ya mengamalkan jamak mator. Setelah salam, Pak sekalian saja ya sholat isya jamak, boleh. Ya, jadi nanti pulang itu nggak harus balik ke masjid untuk isya, pulang ya sudah, karena tadi sudah dijamak di sana. Tapi ada juga mereka yang kemudian berkeyakinan loh sekarang kan naik payung, gitu ya. Terus akhirnya orang popo ya cedak-cedak payungan, ya monggo, karena jamak kan boleh dipakai, boleh enggak, artinya tidak mengharuskan. Tapi tadi gara-gara punya persepsi seperti itu, akhirnya sunnah yang Rasulullah pernah lakukan ini hampir tidak ada. Nah ini ya, sekali waktu boleh, supaya apa, sunnah ini tetap ada. Nanti kalau misalnya semua menganggap tadi, saiki umai cedak-cedak, terus juga pakai payung, ya, akhirnya nggak ada yang melakukan itu jamak mator. Bisa jadi nanti keturunan kita nggak tahu kalau ada syariat jamak mator. Nunggu waktu isaknya itu juga bisa ya? Enggak harus nunggu waktu isya. Ada yang kadang-kadang iya. Saat-saatnya sekalian. Oh gitu ya. Ya itu tadi. Ya akhirnya kan tadi ya nggak dijamak. Padahal sejatinya Rasul mengajarkan seperti itu. Ya. Jamak, Rasul menjamak loh, maghrib sama isya. Wahai Rasul, kenapa engkau jamak? Padahal engkau tidak bepergian dan kondisi juga sedang longgar. Ya kata Rasul, ya ini supaya memudahkan umatku. Nah, gitu padahal tidak ada. Ya, nah, makanya Rasulullah sedang memberi kemudahan. Oleh karena itu kemudahan itu kita ambil, ya. Kita ambil, jangan kemudian ya gara-gara mungkin di perjalanan kita bisa sholat dengan sempurna, terus kita tidak ngambil kosor, ini jangan. Ya. Kalau kita statusnya masih safar, selama kita masih berstatus safar, maka yang ditekankan adalah kosor. Ya. Jadi jangan gara-gara di sana mungkin kita nganggur, ya nganggur Bu Yeni eman-eman, kan sholatnya jadi berkurang rokaatnya kalau kosor. Tidak, ya. Ini nanti pada akhirnya hilang lagi, ya. Ya, kayak sekarang itu ya, yang paling pokok itu yang sudah mulai langka itu waris. Kemarin kan kita belajar ya. Kenapa? Di antaranya ilmu waris itu semakin ditinggal. Iya kan? Terus mereka berganti dengan hukum positif negara. Nah, itu ini banyak sunnah-sunnah yang mulai ditinggal, jangan. Nanti pada akhirnya anak keturunan kita bisa jadi cucu kita, cicit kita ini sudah tidak mengenal lagi warisan. Coba bayangkan, padahal itu adalah sebuah syariat, sepertiga dari agama itu waris. Karena setiap orang pasti akan mati, dan setiap mati ada kemungkinan meninggalkan harta.
kalau itu kemudian dialihkan kepada hukum positif negara, terus jadinya apa? Iya, demikian pula tadi ya, meskipun tadi ini masalah jamaah itu kan masalah dikembalikan kepada kita ya, artinya boleh memilih ya, boleh memilih, tapi ya tadi upayakan sekali waktu yang namanya jamaah mator itu ya dihidupkan lah ya, di salah satu masjid gitu. Jadi supaya tidak kemudian hilang ya, hilang ya, biar nggak hilang. Karena kalau tadi disarankan untuk jamak kosar di waktu sahabat, jadi kita lebih bagus juga tidak melakukan sunnah ya, sunnah ya. Nah, kalau sholat sunnah boleh, tapi sholat sunnah rawatib yang tidak dianjurkan. Jadi maksudnya Ya. rawatib. Ya. Kalau sholat sunnah rawatib ketika kita safar itu tidak dianjurkan ya Bu. Ya. Ya. Kalau sholat duha tetap ya Bu, tahajud tetap, witir tetap. Yang tidak boleh, yang tidak dianjurkan itu sholat sunnah rawatib yang menyertai sholat fardu. Kenapa? Karena untuk sholat fardunya saja Allah beri keringanan, ya, dikosor. Ya. Jadi jangan kalau misalnya sholatnya tidak bersama orang mukim, maka cukup sholat ya fardu saja, ya tidak qobliyah ba'diyah. Tapi kalau misalnya tadi berjamaah dengan orang mukim, kemudian waktunya longgar, silahkan, nggak masalah, ya nggak masalah. Karena kita memang berjamaah dengan pemukim. Seperti ketika kita berkunjung ke dua tanah suci, ya, maka Madinah. Nah, ini kan kita berkunjungnya ke masjid, ya, bukan kemudian untuk menikmati indahnya kota Madinah atau menikmati indahnya kota Mekah. Tapi kita berkunjungnya adalah kedua masjid, karena di kota itu ada dua masjid yang dianjurkan untuk dikunjungi. Ya. Dan ketika mengunjungi itu ada keberkahan yang kita dapatkan. Maka ya dengan pastinya nggak mau sholat di hotel. Kenapa? Meskipun hotelnya bagus. Ya karena kalau sholat di hotel berarti kita ya mengunjungi Madinah dalam rangka menikmati keindahan kotanya, bukan kemudian masjid yang keberkahan masjid yang kita inginkan. Akhirnya kan kita sholat bersama mungkin terus. Ya saat itu sholatnya tidak dikosor, ya tetap sempurna terus. Nah mau sholat sunnah silahkan, karena di Madinah, di Nabawi itu ketika kita sholat nilainya 1000 kali. Ketika di Masjidil Haram 100.000 kali. Silahkan. Dan tidak dilarang ya, sholat sunnah apa saja monggo. Ya, di situ. Tapi ketika kita dalam kondisi darurat, misalnya sakit atau karena capek, sholatnya di hotel, berarti jenengan sholat kosong. Ya, meskipun tadi ya di Madinah ya, kecuali ya di hotelnya itu kelihatan tuh jamaah nyambung. Nah, itu boleh ikut jamaah ya di situ. Ya, kalau hotelnya view-nya ya Masjid Nabawi atau view-nya Ka'bah nyambung dengan yang di bawah. Tapi juga begini Bu, kalau menyambung berarti dengan sendirian lah. Ya, itu. Ini juga ya menurut ya, aturan syarat berjamaah itu nggak boleh berdiri sendiri di situ. Ya. Akhirnya kalau misalnya berdua silahkan ada temannya. Tapi kalau sendiri ini ya nggak boleh. Ya. Ada kalanya kan di kamar sendiri atau ada temannya. Kalau ada temannya silahkan ikut. Tapi kalau sendiri nggak boleh. Jadi kita juga harus bisa ya mengkondisikan diri kita. Ya berarti kita dalam kondisi seperti itu sholatnya sendiri saja, tidak bisa jamaah dengan yang didirikan di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Karena ada kan ya potensi kan ya, orang kaya itu kalau nginep ya di sana view-nya Ka'bah, view-nya Masjid Nabawi, sehingga tersambung ketika mereka di sana sholat. Soalnya sholat di sana itu sampai ke pelataran, ya kan? Ya tidak hanya di dalam masjid, tapi sampai ke pelataran, sehingga yang di pelataran kan bisa kita lihat, kita bisa kemudian ikut.
apa-apa ya, tapi dalam kondisi jenengan sendiri toktil ya, ini malah ya toktil kan, ini kamar dewe toktil kan. Iya, ini jangankan sendiri di kamar beda gedung, ya kan? Ya, wong jamaah saja ketika sopnya penuh kita diminta untuk nepuk kok supaya temeni, ya, nah itu, ya, karena memang ada ya syarat-syaratnya. Nah ini kalau tidak ngaji, nggak ngerti, ya, maka ilmu itu pentingnya di situ, ya. Nah, kemudian di sini dalilnya adalah hadis dari Anas. Dia berkata, apabila Rasulullah SAW bepergian sebelum tergelincirnya matahari, berarti sebelum duhur, beliau mengakhirkan sholat duhur sampai waktu asar. Jadi duhurnya ditarik ke asar. Ya. Kemudian beliau beristirahat di perjalanan dan menjamak kedua sholat tersebut. Jika matahari telah tergelincir sebelum beliau berangkat bepergian, maka beliau mengerjakan sholat duhur terlebih dahulu, masih di rumah. Baru beliau kemudian mengendarai unta dan berangkat. Ini tentu saja tadi saya sampaikan ketika memperkirakan asarnya bisa sholat di waktu asar. Ya, tapi ya enggak, asarnya tidak tertinggal. Makanya duhurnya kan sudah sholat ya di rumah. Kenapa tidak ditarik ke duhur? Karena diperkirakan waktu asar masih bisa sholat. Tapi kalau diperkirakan ya asarnya ini ada kemungkinan tidak sampai, ya, artinya sudah habis, ya belum sampai tempat, maka asar ini boleh ditarik di depan, ya pada saat kita belum berangkat. Karena sholat jamak tidak harus bepergian. Ya, sholat jamak itu tidak harus bepergian kan? Tadi kan sudah ya di depan. Ini jangan bingung ya Bu ya. Ya, jenengan domblong nih, domblongnya bingung nih bedo lah. Ya. Iya, harus ada dulu, tentu saja harus masuk waktu duhur, baru sholat duhur, kemudian narik asar. Kenapa? Karena dimungkinkan tidak bisa sholat asar ya nantinya ya. Jadi kita tarik boleh jamak. Ya. Kenapa? Sejatinya kan di atas kendaraan bisa, tapi akan jauh lebih afdol ketika sholat fardu itu dilakukan dengan berdiri, ya kan? Karena rukun dari sholat fardu itu diantaranya berdiri, maka boleh ditarik ya di jamak. Ya. Tapi kalau tadi kita memperkirakan nanti asarnya masih nyanda, ya jangan kemudian ditarik. Ya, meskipun ini kalau misalnya jenengan mau seperti itu juga boleh, ya. Karena kan kita tidak tahu juga di perjalanan akan ada apa. Kadang-kadang kan berpikir seperti itu. Barangkali ada macet, ada hujan deras sehingga terjadi kebanjiran. Kan pada akhirnya ini memakan waktu juga. Itu dalam kondisi seperti itu juga sebetulnya boleh. Hanya akan jauh lebih utama ketika kita sholat pada waktunya. Seperti juga qashar, Bu. Qashar itu boleh digabung dengan jamak kan. Hanya saja ketika kita di sana tidak dalam kondisi sibuk, repot, akan jauh lebih utama ketika jenengan duhur diqashar di waktu duhur, asar diqashar di waktu asar. Itu jauh lebih baik daripada ya duhur asar jamak qashar langsung. Boleh gak? Boleh, tapi kurang utama. Akan jauh lebih utama ketika setiap waktu sholat itu dikerjakan di waktunya sendiri-sendiri dengan catatan diqashar karena kita safar ya. Lebih baik mana saja dengan kita sholat di masjidnya safar itu dengan kita sendiri qashar. Kalau di masjid itu ada jamaah ya, jamaah misalnya tadi ya mungkin bersama mungkin ya, itu kalau misalnya kita berjamaah dengan mungkin
nggak masalah. Ya nggak masalah, kita ikut berjamaah. Ya tentu saja lebih baik dengan berjamaah daripada sendiri. Karena jamaah itu tujuan diantaranya tadi tidak sekedar pahala ya. Tujuan itu tadi betul, kekuatan ukhuwah itu ada di situ ya. Jadi menunjukkan bahwa Islam itu bersatu ya. Jadi boleh ya. Dan tadi kalau kita sudah selesai misalnya ya, kita belum sholat zuhur nih ya. Terus tadi wis nanti wae sholat zuhure didadek di siji ning waktu asar ya, di jamaah kosor ya, jamaah kosor. Masuk waktu asar, kita mampir di salah satu masjid. Di situ sedang didirikan sholat asar. Mau didirikan sholat asar. Nah kita bagaimana? Ikut jamaah. Ya. Tapi niatnya kita sholat duhur. Jangan sholat asar. Karena kan kita sebelum sholat duhur. Karena berbeda niat dengan imam itu tidak apa-apa. Ya. Jadi imamnya sholat asar, kita makmumnya karena safar tadi rencananya mau ya sholat jamak di takhir ya, duhur dengan asar di takhir. Ini akhirnya kitanya sholat duhur dengan berimam kepada imam yang sholat asar, nggak apa-apa ya. Toh sama kan rokaatnya ya. Beda niat nggak apa-apa. Yang penting tidak lebih sedikit rokaatnya daripada imam. Ya, kalau makmumnya lebih sedikit rokaatnya, masa makmum salam diri? Imam ya boleh ya. Ya kalau dalam kondisi kepepet tadi ya antara maghrib dengan isya. Ya ini nanti contohnya dulu pernah ya disampaikan. Ya. Nah ini kalau duhur dengan asar ini nggak masalah karena sama-sama 4 rakaat ya. Nanti setelah imam salam kita kemudian naik lagi mendirikan asar, tapi kosor ya, jangan tam ya. Kosornya bisa berjamaah dengan teman-teman kita yang safar, atau kalau tidak ada berarti kita sendirian kosor 2 rakaat saja boleh. Jadi jangan asarnya 4 rakaat, enggak ya. Karena asar sendiri, duhur sendiri kan ya. Sementara tadi sholat duhurnya kita sudah jamaah dengan imam yang sholat asar, kemudian kita berdiri lagi sholat asar di kosor 2 rakaat. Nah terus bagaimana halnya ketika maghrib dengan isya? Nah itu ya. Ya, untuk mengingatkan, kayaknya dulu pernah saya sampaikan di sini juga ya. Ya. Ketika kita datangnya pas sholat isya, sementara kita belum sholat maghrib nih, ya kan? Ya. Padahal sholat maghrib kan 3 rakaat, isya 4 rakaat. Nah, salah satu syarat kita bisa berjamaah dengan imam itu dengan catatan rakaat makmum tidak boleh lebih sedikit daripada rakaat imam. Sementara kalau ya sholat maghrib kan 3, sholat isya kan 4. Nah berarti ini piye? Padahal kitanya sudah harus sholat maghrib dulu karena jamaah ya. Kan urutan jamaah harus diurutkan sesuai ya waktunya awal ya. Jadi maghrib dulu baru isya. Nah ini kalau dalam kondisi seperti ini, di kasus yang ini kita boleh 2 milih. Boleh kita ikut imam sholat isya dulu, baru maghrib dibalik jamaah kita ya. Boleh juga ikut imam tapi kita sholat maghrib, imamnya sholat isya niatnya. Nanti pada saat di rokaat yang ketiga ya, rokaat kita ya, harusnya kan kita tahiyat akhir tuh ya. Kita jangan tahiyat dulu, duduk saja, nunggu biarkan imam berdiri lagi rokaat keempat kan ya, kemudian duduk tahiyat bareng bersama imam, salam bareng bersama imam. Seperti itu ya. Jadi boleh dengan tadi dibalik, boleh juga dengan seperti itu, boleh ya. Bukankah ketika dalam kondisi perang ada sholat
khauf di situ ya, sholat dalam kondisi takut. Nah, bagaimana cara sholatnya ketika perang? Dibagi nih softnya, ada soft depan, ada soft belakang. Nah, soft depan sholat terlebih dahulu berdiri. Soft belakangnya jaga-jaga. Karena apa? Nggak boleh sholat bareng. Kalau sholat bareng bisa langsung ditembaki sama musuh, habis selalu. Ya, makanya tadi yang depan sholat dulu sampai 1 rakaat, baru kemudian ya yang depan sholat, yang belakang jaga. Nah, ketika yang depan sudah selesai 1 rakaat, ini kemudian yang belakang berdiri sholat, yang depan jaga. Nah, begitu. Nanti pada saat rakaat yang terakhir, ya, ketika yang depan ini sudah selesai, harusnya salam, ya kan? Ya, ini diam dulu, jangan salam dulu, nunggu yang belakang. Nunggu yang belakang sampai yang belakang duduk bareng, kemudian tahiyat bareng, salam bareng. Jadi tetap duduk ya? Iya, tetap duduk. Tapi tidak kemudian tahiyat ya. Tahiyatnya nanti bareng ya. Duduk, dan duduknya jangan berpikir neko-neko. Ini duduk sholat ya. Iya, jangan-jangan terus duduk. Apa ya wae wah semua kowe ngene apalanku sing wingi ojo ya. Apa meneh utangku sing ngene. Nanti dibagi lainnya. Ya, ya makanya ya kita harus konsentrasi. Tadi yang surat kau tadi, maksudnya yang pertama mau kemudian ganti jaga itu bagaimana? Gantian 1 rakaat kan tadi, kemudian gantian berjaga. Caranya berjaga gimana Nada? Iya, bisa jadi kalau memungkinkan dia tetap berdiri, ya. Kalau memungkinkan dia tetap duduk. Tapi kalau tidak memungkinkan dia berdiri. Ya berdiri. Kan ini kan sudah 1 rakaat penuh, sudah 1 rakaat penuh. Berarti kan dia berdiri toh. Berdiri dia sambil bawa senjatanya. Ininya sholat. Yang belakangnya, ya temennya sholat. Nanti ketika ya rakaat yang kedua, yang ini yang berdiri, ininya yang mengerjakan sholat di rakaat kedua. Ya terus, ya artinya berdiri terus baca bacaan sholat sampai ruku sujud. Nah kan 2 rakaat ya, ya sholat khauf itu 2 rakaat juga sama ya. Kalau sedang perangnya berkecamuk, ya ini cuma 1 rakaat cukup. Ya 1 rakaat cukup. Perang dalam kondisi berkecamuk, sampai dalam kondisi berkecamuk perang saja itu tidak boleh tinggal sholat. Ya, coba bisa bayangkan orang yang sekarang gampang banget orang sholat kayak apa dosanya. Dalam kondisi perang saja tidak boleh tinggal sholat itu. Nah itu tadi ya, ketika sudah rakaat kedua ininya ya harusnya kan dia duduk tahiyat ya. Tapi tadi bisa jadi karena ini kondisinya darurat, tidak bisa untuk diam duduk. Kan kalau duduk kan gerakannya juga tidak bisa cepat ya. Ya, maka dia bisa jadi berdiri ya sambil menyandang senjatanya. Nah, ini meneruskan menunggu ini. Ketika ini sudah duduk ya tahiyat, maka yang berdiri tadi duduk terus tahiyat bareng terus salam. Jadi segitu. Ada di Al-Quran itu cara sholat khauf, ada di Al-Quran kalau tidak salah di surat Al-Baqarah kalau tidak salah ya, ada ya, dituntutkan di situ sholat dalam kondisi perang ya. Nah, jadi ini kan menggambarkan tadi yang duduk diam aja itu kan, jadi sejatinya seperti itu tuh boleh ya, boleh dilakukan ya. Hanya saja memang kadang-kadang kalau kita sholat seperti itu nanti banyak pertanyaan ya, oh kok menang wae kan gitu kadang-kadang ya. Orang kita itu seringkali sejatinya dia tidak paham, ini nyalah kesek ya. Kita tuh seringkalinya begitu, sholat topo itu kan kesannya terus nyalahkan kan ya. Padahal inilah yang dengan ilmu. Nah itu kadang-kadang begitu. Inilah yang dengan ilmu ya. Tapi ya tadi ya, kalau ini juga tidak kemudian dilakukan, nanti sunnah-sunnah ini juga bisa hilang. Kan akhirnya begitu ya. Terus diwali ya semoga ya, ya diwali ya. Karena tadi 3 dengan 4. Nah kemudian sekarang kondisi yang kedua yang B. Apabila engkau masih dalam perjalanan, engkau
engkau boleh menjamak 2 sholat dan mengerjakan pada salah satu waktunya, ya. Bisa jadi di waktu yang pertama yang disebut jamak takdim, bisa jadi juga di waktu yang kedua di jamak takhir, ya. Nah, dalilnya dari Ibnu Abbas, dia berkata, ketika Rasulullah SAW sedang bepergian, beliau menjamak antara sholat zuhur dengan asar, juga menjamak sholat maghrib dengan isya. Jadi urutannya jamak seperti itu, ya. Jangan asar dengan isya, dengan maghrib, nggak boleh, ya. Asar dengan maghrib, waduh banget, ya. Jadi jangan, ya. Tapi zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nah, kemudian yang kedua, ya, boleh dijamak ketika ada keperluan yang mendesak. Nah, berarti ini kan repot tapi tidak dibikin repot. Repot yang benar-benar repot, tidak bisa dihindari. Engkau diperkenankan untuk menjamak sholat saat berada di kampung halaman sendiri, tidak dalam kondisi safar, tidak dalam bepergian, dengan syarat engkau tidak menjadikannya sebagai adat kebiasaan. Loh, tadi orang mantu, orang jagong, orang among tamu, ini nanti jadi kebiasaan, ya. Istilahnya gampang ke, ya. Ini nggak boleh, ya. Apalagi ya syarat, ya, ini tadi keperluan mendesaknya ini juga bertentangan dengan syariat, ya. Nah, kan tadi syarat mendesaknya karena apa? Karena dandan. Nah, sementara dandan dari sisi syariat pripun, Bu? Boleh enggak? Boleh. Tapi untuk suami, ya, bukan untuk suami orang. Nah, kalau jenengan jagong, among tamu, atau duwe gawe, kira-kira dandane nganggo sapa? Iya, buat laki-laki yang hadir, yang jadi tamunya saat itu. Coba bayangkan, Bu, ya, sejatinya bagaimana kita, ya. Tapi tadi karena ini sudah menjadi sebuah salah yang kaprah, pada akhirnya ini yang dibenarkan, Bu. Saya tuh sering kali mendapat, ya cibiran, Bu Yeni kok, ya, fanatik banget, atos, iya, keras, iya, karena tadi itu kesalahan sudah jadi turun temurun, dan itu yang dianggap benar. Nek melu apa sing jarene Bu Yeni ora enek sing jenenge among tamu, ora enek sing jenenge manten di pajak, iya kan? Ya memang, ya makanya seperti, ya saya itu kadang-kadang kalau audiennya seperti jenengan, saya tidak usah pakai mukodimah, karena saya melihat jenengan orang ganda. Tapi begitu, ya, peserta ngajinya, ya, ibu-ibu sosialita, sing noto arep ngomong ki, iya, bagaimana caranya supaya ini masuk ke dia tapi dengan tidak menyakitkan, dengan tidak menyinggung. Kira-kira angel nopo mboten angel banget. Ya itu kadang-kadang Jenny ku angel. Kayak ngene ora entuk, kayak ngene ora entuk. Lah gimana? Saya biasanya terus sebelum, ya, bab tentang perhiasan dan pakaian wanita itu sudah tak mukodimah itu. Ibu-ibu, ini kita minggu depan ketemu dengan bab baru. Bab barunya perhiasan dan pakaian wanita. Maaf ya Bu, nanti tolong, ya, jangan diterima dengan sisi negatifnya, karena sejatinya kita itu sudah teracuni oleh sesuatu yang salah, ya kan? Ya, kita belajarnya carry, Bu, setelah yang salah itu kita anggap benar.
supaya mereka juga siap. Tapi ya kenyataannya ketika itu berjalan kan tidak sekali ketemuan aja, itu beberapa pertemuan. Itu ya wis ketemu kono, malah jadi dheweke ngobrol dhewe, aku ngomong dhewe. Karena sudah tidak masuk ke area dia. Ya. Mosok amen tanggung aja, enggak sawo ngakeh. Nah, iya. Berarti kan dia Iya, belum tahu. Iya, belum tahu. Iya. Iya, enggak apa-apa. Iya. Memang itu ujiannya, Bu. Ujiannya. Ya saya juga ya sudah, enggak masalah ya. Yang penting sudah saya sampaikan ya. Ya. Dan tadi ya, masalah nanti gimana penerimaan itu bukan urusan saya. Artinya ini urusan masing-masing hati kan. Ya, hati itu yang punya pernah membolak-balikan adalah Allah. Ya sudah, saya juga tetap menghormati mereka yang dandan, mereka yang mungkin pakaiannya juga jauh dari syariat, ya wis monggo. Kembalinya kan kepada dirinya. Ya. Nah, itu makanya masalah tadi jagongan, ya among tamu, kemudian ya yang jadi tuan rumah kerjanya itu ya iktilatnya, oh jangankan iktilat, dandane angel kok ya iktilat meneh ya. Karena yang kok nek ngomong dah aku dandan arep ditonton sapa nek entuk wedok-wedok karo lanang-lanang iki bisa. Ini dah kan tambah gak karuan lagi. Bukankah ini semuanya adalah ya jalan menuju yang namanya zina. Maka Allah itu menerangkan larangan zina, bukan la zina langsung, ya, tapi la taqrabuz zina. Jangan engkau dekati jalan-jalan yang menuju ke arah itu. Karena apa? Kalau langsung zinanya ini dosanya gede banget. Dan zina itu utang, ibarat utang. Nanti pasti dari keturunannya ini ada sebagai pembayar. Nah, untuk kita ya. Jadi jangan sampai ya, jangan sampai karena zina itu utang yang harus dibayar. Siapa yang membayar itu? Ya, supaya dia juga merasakan bagaimana dulu dia menzinai anak orang. Ya, sehingga salah satu dari keturunannya ya jadi korban tadi ya sebagai bayar utang dia dulu ketika menzinai anak orang, ya kan begitu. Ya meskipun itu kan sama-sama senang, iya meskipun sama-sama senang, tapi tetap saja kalau dilihat dari sisi baik dari ya hatinya, ya siapa yang mau? Ya, baik orang tua maupun anaknya sendiri terus digitukan. Tapi ya tadi balik lagi, karena zina itu utang, maka Allah sampaikan la taqrabuz zina. Jalan-jalan menuju itu harus ditutup ya. Di antaranya tadi ya. Jadi balik lagi ke sini. Nah, keperluan mendesak di sini ya. Ya, di antaranya adalah sakit atau keperluan yang lain yang memang sudah tidak bisa kemudian disikapi untuk ya diminta bantuan kepada orang lain. Ya, salah satu contohnya kalau sakit jelas ya Bu ya. Tapi kalau keperluan yang mendesak lainnya ini yang tidak bisa ditinggal, menunggu orang tua yang sudah tua ya, sudah tidak bisa berbuat ya mandiri, tidak bisa memperlakukan dirinya, kemudian dalam kondisi sakit. Ini bisa jadi ya, ini pada akhirnya kita kesulitan untuk sholat. Nah, misalnya orang tuanya ini mengidap penyakit yang namanya Alzheimer. Tahu Alzheimer? Ya, pikun dan pikunnya sudah tidak bisa ditolerir. Ketika ditinggal, dia itu terus pergi kemana-mana. Nah, ketika sudah pergi, dia tidak tahu jalan rumah. Nah, ini dalam kondisi seperti ini kan nggak boleh ditinggal. Ya, nggak boleh ditinggal. Meskipun sekedar sholat, meskipun sekedar sholat. Karena dia seperti orang nongling kayak gitu loh. Ya, begitu dia lengah yang nunggu, itu dia keluar.
Nah dalam kondisi seperti ini dan tidak ada orang yang bisa menggantikan, maka boleh dijama. Boleh dijama. Atau menunggu anak kecil sakit, cucu kita yang sakit ya nangis terus kalau tidak ditungguin. Nah ini juga boleh dijama. Ya. Tapi jamak yang dibikin itu jangan, ya jangan. Ya. Dokter gitu ya. Soal Dokter yang operasi. Nah itu ya untuk para dokter betul. Ketika harus operasinya tidak bisa ditunda, itu monggo dijama ya. Tapi kalau tadi sampai terus kemudian mendekati waktu maghrib, ini ya harus segera artinya ada dokter lainnya karena memang ketika operasinya mungkin dari duhur sampai isya. Ini tidak harus tidak hanya satu dokter biasanya kalau operasinya gitu karena operasi besar ya. Ya kalau sampai duhur sampai isya kan berarti lebih dari 4 jam. Ya, itu kan operasi besar. Ya, pasti dokternya di situ tidak satu. Karena saya dulu waktu di rumah sakit itu pernah ikut operasi di situ itu dokter ada tempat duduk 2-3 ya. Dokternya duduk di situ ini yang bekerja. Ya. Nah, ketika tadi yang ini capek, ya kan operasi kan tegang ya. Ini kan menguras tenaga dan pikiran. Nah, ini kan cepat capek. Ketika capek ini istirahat diganti dokter berikutnya. Nah, begitupun dalam kondisi waktu sholat. Ya, jadi ya tidak kemudian dokter 1 sampai sekian jam enggak. Ya, enggak. Ada penggantinya biasanya begitu. Ya, kecuali kalau cuma sesar tuh. Sesar sekarang itu 10 menit selesai. Sesar itu cepet banget. Ya. Itu Bu, saya pernah ikut operasi sesar. Yang namanya perut itu tebalnya segini loh. Ya, daging perut itu tebalnya segini. Jadi mereka itu tidak set langsung buka. Jadi set kayak dagingnya berlapis. Iya, dagingnya berlapis. Ya. Jadi di situ. Ya dokter itu ketika mau operasi itu sambil ngobrol sambil nyelimur rasa dia. Ya, supaya tidak stres. Nah, itu. Ya. Dan tadi begitu keluar itu terus diserahkan ke perawat, kemudian perawatnya ke dokter anak kan seperti itu ya. Nah ini sudah jahit sedikit terus ditinggal, lainnya perawat. 10 menit, dokternya cuma 10 menit, dokter kandungannya. Kalau tanpa masalah ya. Tapi kalau bermasalah ya tentu beda. Ya, jadi cuma seperti itu. Jadi nanti yang ngurus kesananya tuh perawat. Ya kitanya saja yang dioperasi nggak mudah, dikiranya dokternya masih di situ saja. Cepat banget. Dan tadi dokter anestesi itu standby di situ. Karena tadi takutnya nanti waktu dijahit ya sudah habis pengaruh anestesi, disuntikan lagi kan gitu. Ya, yang standby itu dokter anestesi. Jadi seperti itu. Ya. Nah kemudian catatan, tidak diharuskan melakukan 2 sholat yang dijamak secara berturut-turut. Nah ini yang masih juga sering ya sampai dipaksa ya dianggap salah ya, sehingga engkau boleh mengerjakan sholat duhur misalnya pada awal waktu asar. Sholat duhurnya di awal waktu asar. Nah kemudian engkau mengerjakan sholat asar pada akhir waktunya. Ini tentu saja jangan disengaja ya Bu. Ya, dalam arti ini kita baru jamak, kita rencananya jamak duhur dengan asar di waktu asar. Berarti kan jamak takhir ya. Baru sholat duhur selesai, tiba-tiba ada sesuatu yang mengharuskan dia kemudian melakukan itu, dan itu tidak bisa ditinggal ya, hanya sekedar menyelesaikan sholat asar. Harus diantaranya dokter tadi ya kan, baru sholat duhur rampung tiba-tiba buka HP atau terima telepon, dok ini ada pasien segera harus dioperasi. Ya nggak bisa, harus terus kemudian tadi ya aku tak sholat asar dulu, nggak dok ini kondisinya darurat banget ya,
Di antaranya apa kalau kayak gitu? Ketika kecelakaan, ya ketika kecelakaan, ya. Nah ini, ya. Nah, kalau mau melahirkan ya bisa juga ya, mau melahirkan juga bisa ya. Nah, kecelakaan mau melahirkan ya, dan tadi mungkin ada masalah di dalam kelahiran, proses kelahiran. Nah dalam kondisi seperti ini bisa kan? Ya waktu asarnya dikerjakan setelah operasi. Ya, sementara tadi mepet sudah mau habis waktu asar boleh. Ya, jadi tidak harus berturut-turut. Tapi ya kalau tidak ada masalah, ojo ya kosek lah wis ben salat zuhur sik ya. Saiki bar salat zuhur awake dhewe ya maem sik. Bar kuwi terus salat asar ya jangan. Ya. Akan jauh lebih baik ketika diselesaikan kewajiban kita terhadap Allah, baru kemudian kita ke urusan dunia. Jadi dalam hal-hal tertentu kita tidak kemudian bingung ya Bu ya, karena selama ini kan kalau menjamak harus berurutan, nggak boleh ada jeda. Ini salah satu contohnya tidak berurutan ya. Kita duhur kita tidak ada masalah ya di rumah, waktu duhur sudah sholat, tiba-tiba ya jam 2 ini ada berita ya, orang tua kita meninggal dan kita harus ya ke sana berangkat untuk memenuhi bakti kita kepada orang tua kita, atau sakit keras. Nah dalam kondisi seperti ini kita tidak mungkin sholat asar, maka kita narik waktu asar di waktu duhur, tidak bareng kan jam 2 tadi awal duhur. Ini jam 2, sholat asar di waktu dulu nggak apa-apa. Iya. Iya, karena tadi diperkirakan nanti nggak bisa. Ya. Jadi nggak masalah. Ya, meskipun tadi tidak berurutan jamaah. Ya. Kenapa? Karena tadi kita kembali ke definisi awal. Jamaah itu adalah menggabungkan 2 waktu sholat di salah satu waktu sholat. Ya kalau memang tadi dalam kondisi normal dan longgar, ya kita sholatnya berturut-turut. Tapi dalam kondisi ya yang tidak seperti itu, darurat, maka kita juga boleh melakukan jamak tapi berbeda waktunya. Ya. Duhurnya tadi di awal, asarnya di jam 2. Karena ini jam 2 kan masih masuk waktu duhur, boleh begitu. Kenapa di sini dikatakan ya? Karena dalam syariat tidak disebutkan tentang batasan seperti itu. Jadi nggak ada, harus berturut-turutnya nggak ada. Ya jamak itu menggabungkan 2 waktu sholat di salah satu waktunya, itu saja. Nah karena menjaga pelaksanaan 2 sholat secara berturut-turut itu akan menggugurkan tujuan pemberian keringanan ya. Jadi justru mereka yang mengharuskan harus berturut-turut, maka fungsi keringanan jamaknya ini jadi hilang. Karena ada masa di mana mereka tidak bisa melakukan secara berturut-turut ya, jadi diperbolehkan. Jangan kemudian, tapi ya aku sholat duhur mau ini awal, lah ini kok ngarepan jamaah asar. Jadi orang berturut-turut tidak apa. Kemudian juga tidak ada larangan, tidak boleh ngomong antara sholat satu dengan sholat berikutnya. Misalnya kan salam setelah sholat duhur salam. Ya ada kalanya kan kita butuh ngomong misalnya. Ya sebelum sholat asar sholat yang kedua ini, yang jamak yang sholat yang kedua ini, bisa jadi ngomong. Tidak apa-apa, tidak membatalkan wudhu kita. Ya, memberi iqomah. Kalau perempuan boleh iqomah, boleh enggak? Ya boleh iqomah, boleh enggak? Ya. Kenapa? Karena untuk perempuan adzan dan iqomah itu tidak wajib. Ya, enggak qomat juga enggak apa-apa. Qomat kan tanda didirikannya sholat. Ya, berjamaah. Ya, kalau berjamaah qomat.
Kalau tidak ya masa mau mati dewe. Yang tadi saja, yang tadi waktu kita sahur sama teman-teman gitu kan, waktu kosong tadi, setelah kita sholat zuhur, kemudian mau ke asarnya itu perlu komat. Tidak perlu, ya tidak komat juga nggak apa-apa karena tadi ya sama-sama perempuan itu tadi ya suara ini juga bagian dari aurat kalau didengar oleh laki-laki yang bukan mahram ya, jadi tidak perlu komat. Ya kita cuma sekedar ayo sholat asar sisan ya, sholat asar qosor asar ya, qosor jamak ya, jamak qosor asar 2 rakaat. Saya biasanya juga mengingatkan ya, karena kadang-kadang ada yang orang sholat itu mundur melu ya, terus niatnya dia bingung. Nah itu ya, ya kadang-kadang begitu. Nah makanya saya kalau misalnya sholatnya seperti itu dan berjamaah, sebelum sholat ya, sebelum sholat dari awal saya sudah ngomong ini nanti jamak qosor duhur dengan asar ya Bu Yeni gitu. Kalau misalnya ya duhur dengan asar yang dijamakkan qosornya. Terus begitu ya, begitu mau sholat saya juga ngomong lagi, Mbak ini kita qosor duhur dulu ya, karena yang dikosor kan duhurnya ya. Nah yang dijamak qosor apanya Bu? Asarnya ya. Jangan jamak qosor itu dari duhur, duhur itu di waktunya ya. Nah asar ini yang dijamak, maka qosor duhur ya 2 rakaat. Nah sudah selesai, berdiri lagi, Mbak ini nanti ya jamak takdim qosor asar ya. Jamak takdim qosor asar ya, jadi seperti itu. Jadi kan secara tidak langsung ini juga bagian dari niat kan ya, mengingatkan karena niat itu adanya di dalam hati ya, tidak perlu dilafadzkan. Kalau dilafadzkan nanti bingung, saya tidak ngomongin siji-siji ya, karena kadang-kadang ya ada yang mau sholat itu bingung niatnya piye, nah itu ya sudah ya, Allah memberikan kemudahan bahwasanya niat itu pekerjaan hati. Artinya dengan bahasa kita pun dibolehkan ya, tidak harus dengan bahasa Arab ya, itulah sholat jamak. Ternyata ya waktunya ya tadinya mau sholat Jumat juga, ternyata ya asik ya, cuma jamak aja luar biasa ya. Ya yang penting ibu-ibu, yang penting tidak usah banyak-banyak tapi paham ya, sehingga ketika itu terjadi kita bisa kemudian memperlakukan diri sesuai dengan yang dituntunkan ya. Jangan kemudian yowis pokoknya ketoke ngene. Nah ini kalau pokoknya ketoke waduh meragukan ya ya ibu. Kalau yang sholat di perjalanan tadi Iya. tapi utama di perjalanannya apa, kendaraan apa kita nunggu? Ya kalau memang bisa turun itu jauh lebih utama, turun tidak di atas kendaraan. Karena kan di kereta api Ya, nah itu di kereta api kan nggak bisa turun ya. Nah, ibu boleh sholat di atas kereta api boleh ya. Untuk apa? Menghormati waktu ya, tepat waktu ya, menghormati waktu. Nanti ketika kita sampai stasiun kok masih ada waktu untuk sholat yang tadi kita lakukan di atas kendaraan, jenengan bisa sholat di musola yang ada di stasiun ya, mengulang. Tapi juga boleh tidak mengulang. Kalau yang mengulang dapat 2 pahala ya. Pertama dia kerjakan karena kehati-hatian, yang kedua ini menyempurnakan pahalanya ya. Nah kalau tidak diulang nggak apa-apa, sholatnya satu ya. Bisa jadi kan nggak ada sholat meneh. Perempuan itu ribet loh Bu kalau sholat ya kan ya, tidak seperti bapak-bapak itu loh noron ning kono. Nah perempuan ya sudah pengen pipisan ya, nek mambu banyu ki langsung pengen pipis ya kan. Padahal kalau pipis itu sing dibuka iya. Nah itu dalam kondisi seperti itu
kita tidak apa-apa, ya sudahlah sholat di kendaraan yang di atas itu ya dianggap sholat, nggak apa-apa, boleh ya, tapi tadi pahalanya dapat 1. Kenapa? Karena memang sholat itu lebih utama. Kalau sholat fardu dikerjakan di darat, artinya dengan berdiri. Kalau di kendaraan kan nggak memungkinkan untuk berdiri, ya pastinya dengan duduk kan, ya pastinya dengan duduk. Kalaupun dengan berdiri pasti ada dengan duduknya, ya. Kalau dengan berdiri terus tadi di kereta tiba-tiba keretanya, gitu ya. Iya kan kereta nggak bisa dikondisikan kan. Kalau mungkin di pesawat rodok-rodok, pesawat itu lebih nyaman daripada kereta daripada mobil. Pesawat itu lebih nyaman, apalagi kalau pesawatnya besar. Nah, kalau pesawatnya capung mungkin ya kayak goyang-goyangin. Tapi kalau pesawat besar kayak Airbus itu yang muat sampai ya 500 itu enak, nyaman. Saya pernah naik pesawat Emirates. Ya, Emirates A380 terbesar di dunia. Berapa Bu? Itu pesawatnya tingkat. Muat 900 munggah. Saya bayangkan, ya Allah, 900 uang mabur dari sini kok orang jiblok. Kan beratnya kan macam-macam. Belum lagi kan mayoritasnya kan orang barat itu, ya gede-gede awake. Nah itu Bu, orang tengah pesawat koyo orang mabur, kayak di rumah tenan. Nggak ada turbulensi itu, nggak ada kalah turbulensinya karena bobot pesawat, ya karena besarnya pesawat. Itu pesawat terbesar di dunia. Ya. Alhamdulillah sudah 2 kali atau 3 kali saya pakai ini. Ya. Tapi nggak bisa mendarat di Jakarta. Ya. Mendaratnya bisanya di Bali sama di Surabaya nggak bisa, ya. Bali sama Jogja. Tapi Jogja kan belum ada. Ya, Emirates namanya, ya. Emirates. Gimana? Mahal, bayarnya gratis. Bayarnya gratis. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya kemarin itu waktu Haji Plus gratis tis. Ya, oh dapatnya itu Emirates. Ya, Emirates. Ya Allah. Ya, jadi saya tahu kota Dubai gratis, ya. Tahu naik pesawat, beberapa kali naik macam-macam pesawat. Alhamdulillah Ibu, saya juga nggak nyangka kalau hidup saya jadi seperti ini. Ya, wallahu a'lam, ini ya min fadli rabbi, karunia Allah. Makanya kita tidak boleh kecil hati, ya. Kalau dipikir saya tuh naik haji kapan disone, kan gitu, ya. Tapi ternyata Allah memberikan jalan yang lain, ya. Ya, jadi jangan pernah kecil hati. Karena apa? Kita punya Allah yang maha kaya, ya itu hanya sekedar pengalaman dan support, ya, motivasi, ya itu ya. Jadi bismillah, ya. Ketika Allah berkehendak maka tidak ada yang bisa menghalangi, ya. Ya, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menambah ilmu kita tentang dinul Islam